Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divina Nindisri Sundari akan mempresentasikan kunjungan industri secara virtual di PT Krakatau Steel. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Kimia Industri dosen pengampu Ibu Siti Suryaningsih. PT Krakatau Steel merupakan industri baja yang pertama dan terbesar di Indonesia. PT Krakatau Steel ini didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengoperasikan proyek industri besi baja bekas bantuan Rusia dan mengembangkan industri baja ini di Indonesia. PT Krakatau Steel ini dalam memproduksi suatu baja menggunakan bahan baku. Nah, bahan bakunya itu berupa biji besi. Biji besi ini nanti akan diolah lebih lanjut. Biji baja ini nanti akan diproses, yaitu melalui proses pelelehan. Pelelehan ini membutuhkan suhu yang tinggi. Nah, tahap dari setelah pelelehan itu ada tahap pembersihan, di mana nanti produknya itu atau hasil akhirnya itu berupa spong iron. Spong iron ini berbentuk sama seperti biji besi, tapi memiliki massa yang lebih ringan dan terjadinya perubahan warna. Spong iron ini akan berwarna abu-abu terang. Selanjutnya itu proses pengolahan bahan baku. Bahan bakunya itu kan spong iron yang nanti akan dicampurkan dengan batu kapur serta dicampurkan dengan unsur-unsur lain seperti karbon, besi, dan silikon. Selanjutnya dilebur jadi baja cair dengan membutuhkan suhu yang tinggi pula. Alat tersebut merupakan ladle furnace yang berfungsi untuk menampung baja cair yang sudah dicampur dengan besi tua dan batu kapur tadi. Selanjutnya itu ada pengecoran. Pengecoran itu untuk mengeluarkan baja cair di bagian dalam, kemudian dibawa ke mesin pencetak atau MOS. Hasil cetakan ini dinamakan dengan billet steel. Nah, itu yang dinamakan billet steel. Billet steel ini bahan dasar untuk struktur bangunan seperti gedung dan lain-lain. Selanjutnya itu ada proses rolling mill. Rolling mill ini bahan baku baja panas akan dibentuk menjadi lembaran-lembaran baja. Baja yang berbentuk lembaran akan diproses lagi dengan cara dipanaskan. Selanjutnya, penyesuaian ukuran baja. Lalu tahap pengepresan untuk membuat baja lebih tipis. Nah, proses pembuatan baja lebih tipis ini agar baja bisa digulung. Selanjutnya itu adanya proses finishing mill. Baja akan menjadi lebih tipis lagi dan makin panjang. Proses ini dilakukan agar nanti baja mudah digulung. Selanjutnya, ini ada seperti air mancur. Air mancur ini bertujuan untuk menurunkan suhu yang ada pada baja. Penurunan suhu ini memudahkan agar baja mudah digulung. Nah, ini merupakan hasil dari produksi. Kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui kualitas pada baja tersebut. Produk dari PT Krakatau Steel ini berupa baja. Baja ialah logam campuran yang berasal dari besi, di mana besi sebagai bahan dasarnya dan karbon sebagai bahan campurannya. Banyaknya karbon yang terdapat pada baja sekitar 0,2% sampai 2,1%. Manfaatnya adanya kandungan karbon dalam baja yaitu untuk mengeraskan kisi kristal pada atom besi. Selanjutnya, kandungan kimia adanya itu seperti yang terdapat dalam baja, yaitu unsur karbon, mangan, fosfor, sulfur, oksigen, nitrogen, dan aluminium. Produknya ini ada yang berupa hot rolled coil steel, produk baja yang dihasilkan dari proses pengorolan panas. Nah, penggunaannya ini dapat digunakan sebagai konstruksi umum, konstruksi kapal, dan lain-lain. Selanjutnya ada hot rolled coil steel.
produk baja yang dihasilkan dari proses pengorolan dingin. Nah, penggunanya ini bisa digunakan sebagai bahan otomotif, pipa, dan tabung, dan masih banyak lagi. Produk akhir itu ada wire rod, produk batang dari baja billet. Nah, penggunaannya ini dapat digunakan sebagai bahan baku kawat, paku, mes, mur, dan baut, atau bisa digunakan untuk spring bed, dan masih banyak lagi kegunaan dari produk ini. Setiap industri pasti akan menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dari industri baja ini berupa limbah yang dihasilkan dari sisa pembakaran besi. Nah, sisa pembakaran besi ini akan mengganggu lingkungan dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan membutuhkan lahan pembuangan, sehingga limbah tersebut harus diolah. Nah, pengolahan ini digunakan sebagai bahan pengganti semen. Nah, selanjutnya pemanfaatan bahan limbah dapat mengurangi limbah buangan dan mengurangi eksploitasi agregat alam, pencemaran lingkungan, dan lahan tempat pembuangan limbah. Dengan demikian, limbah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengganti sebagian material pembentuk beton. Namun, mutu yang dicapai lebih kecil daripada beton dengan agregat alam. PD yang digunakan dalam memproduksi baja di PT Krakatau Steel ini dalam pelindungan kepalanya itu dapat menggunakan safety helmet, pelindungan mata dapat menggunakan goggles, pelindungan telinga dapat menggunakan earmuff, pelindungan tangan dapat menggunakan sarung tangan, pelindungan badan dapat menggunakan apron, pelindungan pernafasan dapat menggunakan masker, pelindungan pekerjaan ketinggian itu dapat menggunakan safety belt, dan pelindungan kaki menggunakan safety shoes long. PT Krakatau Steel dalam melakukan produksi baja juga memperhatikan K3. K3 yang ada di PT Krakatau Steel ini, yang pertama itu PT Krakatau Steel sudah melakukan upaya pengendalian pada faktor dan potensi bahaya yang terjadi sesuai dengan peraturan perundangan yang telah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian PT Krakatau Steel telah melakukan pengawasan, pengujian, dan perizinan terhadap peralatan berbahaya, khususnya pada crane lift, conveyor, boiler, atau bejana tekan, serta pada pemanfaatan zat radioaktif. Selanjutnya itu adanya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Krakatau Steel telah diberlakukan dengan baik sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 1996. Selanjutnya itu ada aspek pelayanan kesehatan yang dilakukan PT Krakatau Steel merupakan tanggung jawab Dinas Hiperkes, yaitu usaha untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Selanjutnya itu ada usaha pengendalian lingkungan industri di PT Krakatau Steel telah dilakukan dengan baik melalui kegiatan pemantauan, penelitian, dan pengendalian. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.